Air minum merupakan kebutuhan yang vital bagi manusia. Setiap hari, tubuh kita bergantung pada air untuk tetap bekerja dengan baik, mulai dari menjaga suhu tubuh, mengalirkan nutrisi, sampai membantu otak untuk tetap fokus. Tapi di tengah banyaknya pilihan sumber air minum, sering muncul satu pertanyaan yang simpel, namun cukup membingungkan. Lebih baik minum air galon isi ulang atau air yang kita masak sendiri di rumah? Mana sebenarnya yang lebih sehat? Untuk menjawabnya, hari ini kita akan menyelam jauh, bukan hanya membandingkan dari segi rasa atau kepraktisannya, tapi membedah apa yang terjadi di balik prosesnya. Kita akan menelusuri riset ilmiah, melihat risiko mikroba, kontaminasi kimia, hingga cara penyimpanan yang sering menentukan keamanan air kita. Jadi mari kita mulai dari awal, supaya gambaran besarnya terlihat jelas. Untuk memahami kelebihan dan kekurangannya, kita harus tahu dulu bagaimana masing-masing air diproses. Air galon isi ulang biasanya melewati beberapa tahap seperti filtrasi, reverse osmosis, UV atau ozon. Tapi kualitas akhirnya tidak hanya bergantung pada mesinnya, melainkan juga kebersihan depot dan galonnya sendiri. Sementara itu, air yang dimasak lebih sederhana. Kita panaskan air hingga mendidih untuk membunuh mikroorganisme berbahaya. Namun proses ini hanya mengatasi mikroba, bukan zat kimia atau mikroplastik. Dari sini saja sudah terlihat bahwa kedua metode tersebut bekerja pada aspek yang berbeda, dan perbedaan ini yang akan mempengaruhi keamanan airnya. Kalau kita bicara soal penyakit yang berasal dari air, mikroba adalah musuh utama, mulai dari bakteri seperti E. coli dan coliform, hingga virus dan parasit. Kabar baiknya adalah air yang direbus sangat efektif mengatasinya. WHO bahkan menyatakan bahwa memanaskan air hingga mendidih sudah cukup untuk menonaktifkan hampir semua mikroorganisme berbahaya. Tapi bagaimana dengan air galon isi ulang? Secara teori, proses filtrasi dan disinfeksi seharusnya menangani mikroba ini. Namun dalam praktiknya, semua kembali pada kondisi depot dan kebersihannya. Ini bagian yang paling menarik, karena disinilah kita melihat kenyataan lapangan. Beberapa penelitian di Indonesia menemukan bahwa tidak semua depot isi ulang memenuhi standar. Sebagai contoh, penelitian Universitas Erlangga tahun 2023 menunjukkan bahwa sebagian sampel dari depot isi ulang masih mengandung coliform. Hal serupa ditemukan juga pada penelitian di Bali pada tahun 2022, di mana beberapa sampel melebihi batas aman MPN coliform. Hasil ini tidak berarti bahwa semua depot buruk, tetapi menunjukkan satu hal penting. Kualitas air isi ulang sangat bergantung pada pengelolaannya. Tidak berhenti sampai di situ. Penelitian lain tahun 2024 menunjukkan bahwa wadah yang digunakan berulang dan tidak dibersihkan dengan benar dapat menjadi tempat berkembangnya banyak mikroba. Artinya, bahkan jika air yang keluar dari mesin depot sudah sangat bersih, galon dan dispenser yang kotor bisa membuatnya kembali terkontaminasi. Sampai di sini kita sudah bicara soal mikroba, tapi cerita tentang air ini tidak berhenti sampai di situ, karena ada faktor lain yang sering terlupakan, yaitu kontaminan kimia dan mikroplastik. Pertama, air yang direbus memang unggul dalam membasmi mikroba, tapi logam berat seperti timbal atau arsen tidak akan hilang hanya dengan memanaskannya. Bahkan beberapa bahan kimia tertentu mungkin bertahan meskipun air sudah mendidih. Di sisi lain, sistem filtrasi di depot dapat mengurangi kandungan kimia, terutama jika filternya dirawat dan diganti dengan rutin. Tetapi ada satu masalah lain yang kini menjadi perhatian global, yakni mikroplastik. Studi Mason et al. Pada tahun 2018 menemukan mikroplastik hampir di seluruh sampel air kemasan yang diuji dari berbagai negara. Mengingat galon juga terbuat dari plastik dan dipakai berulang, kemungkinan paparan mikroplastik tidak bisa diabaikan. Setelah air diproses, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita menyimpannya. Sederhana sekali sebenarnya. Untuk air yang direbus, kita hanya perlu memastikan wadahnya bersih dan tertutup. Tetapi jika wadah terkontaminasi, semua keuntungan dari proses perebusan bisa hilang begitu saja. Hal yang sama juga berlaku pada air galon. Banyak orang tidak sadar bahwa mulut galon, dispenser, bahkan keran dispenser bisa menyimpan banyak bakteri jika tidak dibersihkan. Jadi air galon yang awalnya aman
bisa menjadi berisiko karena perlakuan setelahnya. Atau dengan kata lain, airnya mungkin aman, tapi wadahnya belum tentu. Sekarang kita rangkum semuanya supaya lebih jelas. Air galon isi ulang memiliki kelebihan antara lain, praktis dan tidak perlu energi untuk memasak, bisa mengurangi kontaminan kimia bila sistem filtrasi bekerja dengan baik, dan harga relatif terjangkau. Namun, kekurangan dari air galon isi ulang antara lain, kualitas air sangat bergantung pada depot, risiko kontaminasi galon dan dispenser, serta potensi mikroplastik. Sementara itu, kelebihan air yang dimasak antara lain, paling efektif untuk membunuh mikroba, tidak bergantung pada kualitas depot, dan bisa dilakukan kapan saja. Sementara kekurangannya yaitu tidak menghilangkan logam berat atau mikroplastik, butuh energi, dan tetap bisa terkontaminasi kalau disimpan sembarangan. Dari perbandingan ini terlihat bahwa kedua pilihan punya kekuatan dan kelemahan masing-masing. Lalu mana yang paling aman? Kalau harus memilih satu yang paling aman untuk semua situasi, jawabannya tidak sederhana. Jika kamu tinggal di area dengan depot yang terpercaya, rutin diuji, dan kamu merawat dispenser dengan baik, air galon isi ulang bisa menjadi pilihan yang aman dan nyaman. Namun jika kamu tidak yakin dengan kualitas depotnya, atau tinggal di daerah dengan kualitas air buruk, maka merebus air tetap menjadi pilihan yang paling aman dan paling mudah. Sementara untuk bayi, orang dengan daya tahan rendah, atau penderita penyakit tertentu, biasanya direkomendasikan menggunakan air dari merek besar atau air yang direbus dari sumber yang benar-benar jelas. Pada akhirnya, yang terpenting bukan hanya memilih air galon atau air masak, tetapi memahami bagaimana keduanya bekerja dan apa risikonya. Dengan pengetahuan ini, kamu bisa menyesuaikan pilihan sesuai kondisi di rumahmu. Nah, coba tuliskan di kolom komentar, menurutmu mana yang lebih bagus, air galon isi ulang atau air yang direbus?